di minggu 14 yaitu minggu terakhir ya. Nanti UASnya tanggal berapa ya, saya lupa lagi. Nah, kita bahas dulu tentang apa keamanan mobile, apa perangkat mobile gitu. Jadi apa itu perangkat mobile? Yaitu perangkat yang bisa dibawa-bawa. Sebetulnya PC bisa dibawa-bawa ya, tapi nggak efektif gitu. PC biasanya adalah di meja gitu ya. Tidak pernah dibawa-bawa. Nah, itu bukan mobile device ya. Hmm. Tapi yang bisa dibawa-bawa berarti laptop kalau sekarang ya. Laptop, laptop juga bermacam-macam ya. Kemudian tablet gitu ya. Kemudian ya jelas HP ya, mobile HP atau smartphone ya. Nah, itu perangkat yang bisa dibawa atau dikatakan bisa bergerak gitu ya. Nah, jadi sebetulnya ya, kenapa harus diamankan? Nah, alasannya begini, seringkali ya di dalam suatu pekerjaan ya, untuk mengakses data-data perusahaan biasanya tidak diperkenankan menggunakan device yang selain dari kantor. Ya. Makanya dibuatlah PC ya, PC setiap orang di kantornya ya. Jadi untuk mengakses ke database dan lain sebagainya hanya dari perangkat atau PC yang fix tetap ya di kantor. Ya, salah satu contohnya adalah komputer desktop ya atau PC lah. Nah, itu kan PC disimpan ya, disimpan di kantor gitu. Nggak bisa dibawa-bawa gitu. Ya. Masuk ke PC dikasih apa namanya? Dikasih password gitu ya. Ya, dikasih password. Kemudian PC-nya ditinggalkan ya. Kalau seseorang pingin ke kamar kecil gitu kan ditinggalkan tuh PC-nya. Beberapa menit ditinggalkan itunya log out ya. Suruh masukin password lagi. Nah, ini salah satu keamanan untuk perusahaan-perusahaan yang mengakses data-data sensitif dari suatu perusahaan. Kemudian begitu masuk lagi, masukin kunci atau login kembali gitu ya ke PC desktopnya. Kemudian baru bisa aktivitas, kemudian mengakses ya, mengakses data sensitifnya dari suatu perusahaan. Nah, kemudian kita coba-coba kan nggak enak ya kerja duduk, kan ada istirahatnya ya. Lagi nyantai saya dengerin musik misalkan. Musiknya tidak bisa kita download gitu sembarangan misalnya. Oh, udah saya pakai Spotify. Nah, menggunakan YouTube ya. Nah, nggak bisa gitu. Tapi ada apa? Ada firewall atau ada batasan ya. Jadi kita tidak bisa mendengarkan atau menyetel YouTube. Bahkan kita juga tidak bisa mengakses ya atau mendownload sesuatu gitu. Bahkan kita pun tidak bisa membuka browser ya, mencari-cari gitu, searching dan lain sebagainya. Nah, itulah keamanan ya. Keamanan bagi eh, data dari perusahaan atau mengakses data suatu perusahaan yang sangat sensitif ya, seperti itu. Kemudian apa lagi? Jaringan ya, jaringan tidak bisa sembarangan ya, saya bawa laptop gitu ya, masukin ke jaringan kantor gitu, oh nggak bisa gitu, pasti diblok gitu ya. Nah, jadi security-nya sangat ketat gitu bagi karyawannya untuk mengakses data-data sensitif perusahaan gitu ya. Sampai-sampai WiFi-nya juga nggak ada tuh, WiFi. Ya, WiFi, oh saya kan butuh WiFi nih untuk HP saya. Nah, nggak diperbolehkan gitu, tidak bisa. Mungkin pakai data gitu. Ya. Bahkan HP pun tidak bisa mengakses data sensitif gitu ya. Misalnya begini, aduh saya males lah pakai PC gitu ya. Saya punya HP, langsung aja akses. Nggak bisa gitu.
Jadi si data sensitif itu tidak bisa diakses dari luar perangkat, ya. Perangkat yang sudah ditentukan oleh suatu perusahaan. Nah, ini saking ketatnya, ya, karena data perusahaannya sangat sensitif sekali itu. Nah, itu gampang kan untuk device atau perangkat yang tetap ya tuh fix nggak bergerak, itu gampang disaring atau gampang diamankan, ya, lebih mudah gitu mengamankan. Nah, bagaimana ya di dalam suatu perusahaan, ya, katakanlah SCTB, apakah SCTB bisa mengakses e-learning, ya, dosen gitu ya, atau admin gitu di mana saja? Saya akses di rumah saya bisa kok e-learning. Saya akses dari kampus bisa. Saya akses di tempat lain bisa gitu. Nah, kalau sudah bisa diakses berarti data sensitif yang diakses itu akan menjadi sangat rentan, ya. Kenapa rentan? Karena begini, ya. Misalkan ya, saya bisa mengakses e-learning yang ada di STB. Tidak ada batasan, siapapun silakanlah. Mau HP-nya pakai virus, ada virus banyak. Kemudian laptopnya ada virus banyak, ada malware, ya silakan aja, nggak masalah kan? Ya. Misalnya saya laptopnya, udahlah, saya males beli antivirus, males install dan lain sebagainya, saya sudah aja akses ke data-data sensitif di SSTB, aman, nggak masalah. Ya. Berarti tidak diamankan gitu ya. Harusnya ya harusnya semua perangkat yang bergerak atau milik pribadi sebetulnya tidak boleh diakses atau tidak boleh mengakses suatu data sensitif yang di SCTB. Nggak boleh, nggak diperkenankan. Nah, terus ada lagi, ya. Saya mau mengakses data sensitif SCTB lewat laptop. Laptopnya banyak virus, saya download malware, download crackkan dan sebagainya. Pokoknya virus itu malware ada nih di laptop saya. Tiba-tiba saya akses data keuangan misalnya, atau akses data-data rahasia gitu. Nah, kemudian si malware ini, komputer atau laptop saya yang banyak malwarenya itu sudah banyak eh, banyak artinya? Banyak backdoor ya, yang sudah terhubung ya ke si pembuat malwarenya. Saya mengakses STB, dicuri passwordnya. Saya mengakses bank, dicuri lagi gitu ya. Nah, ini adalah masalah gitu ya, masalah. Jadi kenapa mesti harus diamankan? Itu masalahnya. Nah, kemudian jika perangkat yang saya sudah kena virus dan itu pasti akan bermasalah ya. Begitu mengakses data sensitif, eh, username dan passwordnya terdeteksi ya oleh malware, kemudian malware ngasih tahu ke si pembuatnya, nih username password ini. Kemudian nanti dia masuk seolah-olah punya kita, ya seperti itu. Udah bocor gitu. Nah, ini bagi suatu organisasi eh, harus dihindari gitu. Nah, itu yang punya malware dan lain sebagainya. Kemudian saya mau akses ke STTB, ya, data sensitif. Masa saya harus mengingatnya gitu ya? Data, ya passwordnya harus diingat. Ya, kan enggak juga gitu. Contoh misalnya begini. Eh, Karyawan STTB, tendik, dosen, dan admin dan lain sebagainya, ya. Kalau mau mengakses data sensitif dari STB, ya, gunakanlah password yang kuat. Nah, minimal AXJ, tanda koma, tanda miring, ABCD, huruf besar, huruf kecil. Wah, pokoknya banyak. Mungkin ada 8 huruf misalnya. Atau ya, 8 huruf itu. Apakah bisa apakah bisa diingat? Boro-boro diingat ya. Malas saya mengingatnya. Mengingat nama aja susah gitu ya. Begitu kepanjangan gitu. Akhirnya apa? Itu passwordnya bagus. Oh, secure, sangat secure sekali gitu ya. Semakin banyak password ya semakin secure gitu ya.
kemudian semakin banyak kombinasi huruf dan angka, semakin kuat. Tapi saya males, ya, males masukinnya karena saya nggak hafal. Akhirnya apa? Ya saya save atau simpan di, ya, di catatan, misalnya catatan apa, note kecil gitu ya, ditempel di komputernya atau di laptop. Kemudian disimpan di apa, Google Chrome gitu ya. Ada yang manajemen passwordnya gitu disimpan. Jadi begitu klik apa akses ke e-learning gitu, saya nggak usah menghafal lagi, tapi otomatis diingat gitu. Nah, tiba-tiba ya, tiba-tiba hilang itu, laptopnya hilang. Ketemu, ketahuan sama komputernya. Wah, ini apa ini? Oh, baru diakses. Oh, ini SCTB. Wah, datanya lumayan banget nih. Datanya, data sensitifnya ada. Wah, itu bagi organisasi tidak diinginkan ya seperti itu. Jadi mobile atau perangkat bergerak mesti harus diamankan ya. Karena seperti yang tadi. Jadi ada beberapa masalah gitu ya. Masalah keamanan. Nah, kemudian itu hilang dan lain sebagainya. Kemudian eh, itu kan laptop. Kemudian HP. HP atau smartphone. Nah, ini juga sama masalahnya ya. Jadi bisa hilang atau bisa mengancam ya suatu organisasi jika HP untuk mengakses organisasi itu hilang. Hmm. Hilang, password disimpan di situ di perangkat. Kemudian banyak virus ya, virus, trojan, backdoor dan lain sebagainya yang kita tidak ketahui. Nah, jadi apa namanya? Jadi perangkat mobile ya yang saat ini tidak hanya digunakan untuk komunikasi tetapi juga untuk mengakses layanan keuangan, medsos, dan dokumen penting. Sering ya meningkatnya penggunaan ya, ancaman keamanan terhadap perangkat ini pun semakin meningkat ya. Jadi pengguna perlu memahami resiko dan menerapkan praktek terbaik dalam mengamankan data dan perangkat mereka. Jadi begitu ya. Selain datanya selain HP atau perangkat mobile itu diakses ya untuk perusahaan atau untuk suatu organisasi atau untuk instansi tertentu, HP itu kan dipakai buat pribadi ya. Nggak mungkin lah dikasih ya di perusahaan karyawan SCTB, dosen, tendik dan lain sebagainya. Ini saya kasih HP ya, satu orang satu untuk jika mengakses suatu data sensitif di institusi atau di UTB gitu. Nggak mungkin lah, nggak mungkin seperti itu. Ya, paling ya sudah dibiarkan saja gitu. Ya, dibiarkan saja. Nah, ini akan menyebabkan ya masalah keamanan di dalam suatu organisasi ya. Bisa satu ya data sensitif akan bermasalah ya, dicuri orang dan lain sebagainya. Nah, kemudian dia juga kalau misalnya jadi SCTB beranggapan gitu ya, misalnya atau institusi beranggapan bahwa ya nggak mungkin lah mengakses punya organisasi SCTB gitu, HP-nya banyak virus, kemudian nggak mungkin hilang gitu ya, nggak mungkin hilang. Kemudian nggak mungkin lah nggak ada antivirus, pasti ada lah. Kan mereka SCTB itu kan punya karyawan teknik sama dosen, pastilah kalau mau ada data-data sensitif dari diri sendiri kan, ya data-data saya misalkan data-data dosen dan lain sebagainya, pasti akan dipasang antivirus ya dan lain sebagainya. Beranggapan seperti itu, oke ya. Wah, pastilah yang namanya dosen atau mahasiswa kalau mau mengakses ya silakan aja. Kan sudah peruntukannya gitu. Tapi pasti dijamin ya dia menggunakan
begitu masuk ke perangkat menggunakan sandi ya, baik pola atau PIN dan lain sebagainya. Jadi kalau hilang ya sudah kan nggak mungkin bisa masuk. Wong harus polanya apa cocok dulu gitu ya. Kalau misalnya 3 kali polanya tidak benar, misalnya saya nemukan HP, kemudian waduh HP ini pakai pola, hmm, gimana ya? Sudah berkali-kali ya jauh lagi gitu. Berkali, pasti aman lah. Data-data sensitif yang dari perusahaan pasti nggak bisa kebuka gitu. Nah, beranggapan seperti itu. Tapi itu tidak boleh seperti itu gitu. Jadi harus dipastikan bahwa semua perangkat yang mengakses organisasi, organisasi harus bertanggung jawab ya. Kenapa? Karena begini ya. Contoh ya misalnya, organisasi tidak bertanggung jawab silakanlah. Organisasi ini mengandung atau mengakses atau apa punya data-data sensitif. Kemudian dia tidak ada punya peraturan gitu. Ya silakan aja lah mau akses lewat kantor, pakai mobile apa, pakai perangkat kantor, mau pakai perangkat pribadi silakan. Saya tidak menghiraukannya. Contohnya di STB kan, mahasiswa nggak pernah diperintahkan, "Hei mahasiswa, kalau mau mengakses ya udah pakai perangkat HP ya, wong HP-nya di antivirus dong lah, dibenarkan lah, jangan ngasih crack apa download crack dan lain sebagainya." Nah, nggak mungkin seperti itu kan, jadi dibiarkan saja. Nah, masalahnya begini, apakah di SCTB sekarang data sensitif masih aman? Oh, kata orang admin aman, Pak. Buktinya nih masih ada nih. Nggak ada perubahan. Coba saya tanya misalnya ke Yusuf Saifullah. Lihat, datanya benar kan? Tanya ke Yusuf. Yusuf, ini datanya benar? Ini betul. Ini betul. Oh iya betul semuanya. Nomor KTP betul. Iya betul. Karena sampai sekarang saat ini tidak ada web tetangga ya, yang menginformasikan bahwa data-data sensitif, data-data pribadi mahasiswa diekspos. Nggak akan gitu. Baru ketahuan ya, baru ketahuan setelah ada orang yang mengeksposnya. Misalnya ada tetangga, web tetangga sebelah menyebutkan, saya punya data-data STB ya, mulai dari NIM, nomor induk, KTP, tanggal lahir, gaji orang tua, alamat, dan lain sebagainya. Saya sudah dapat. Baru STB adminnya, oh iya ya, itu kok bisa bocor. Nah, tapi kalau selama dia tidak mengeksposnya di tempat lain, ya dianggapnya aman. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Di dunia nyata itu kan kalau misalnya saya kehilangan TV gitu ya, atau perangkat elektronik, kan perangkatnya hilang. Mohon maaf Pak, saya kecurian, kemalingan. Kemalingan apa? Motor. Buktinya motor saya nggak ada nih di rumah. Asalnya biasanya nongol di sini. Ya. Eh, nah, beda dengan pencurian secara wilayah apa nyata gitu ya. Hilang barangnya. Kalau di dalam sistem informasi, pencurian ya mengcopy. Jadi ada hacker masuk ke ke situsnya STB atau UTB, kemudian dia jual ya, kemudian hapus-hapusin apanya jejaknya, udah beres kan, udah dapat nih database-nya banyak sekali. Nah, orang yang mencurinya nggak bilang-bilang, cari kompetitornya. Pak, mau database ini gak? Dari mana? Ini data mahasiswa UTB dari tahun sekian sampai sekian. Berapa ribu? Ini kurang lebih 1 tera, Pak. Oh, berapa? Nah, kemudian untuk apa dia? Oh, si kompetitornya gampang. Saya akan mencari ya data-data, alamat, dan nomor telepon. Saya akan telepon satu persatu. Nah, ini nih. Ini di kakaknya, ini adiknya. Kakaknya sekarang udah mulai kuliah nih. Ya. Nah, ini perlu ditelepon.
telepon, mohon maaf Pak, dulu anaknya dari STB ya? Oh iya, gini gini gini. Ngaku aja STB kan atau UTB. Nah sekarang Bu, kalau misalnya tidak masuk ke UTB, coba ke sini dulu. Nah kan gampang kan? Nah ini kan secara perlahan ini persaingan sudah tidak sehat gitu ya, seperti itu. Kemudian apa lagi? Wah, kebetulan nih di UTB ini ada orang tua nih. Orang tuanya sudah tua. Wah, udah hampir 60 berarti kalau sekarang. Ah, coba barangkali nomor HP-nya masih ada. Nah, gitu. Ditelepon, ditelepon. Ibu sakit apa? Ini. Nih, saya jual obat. Nah, berarti itu datanya sudah bocor atau sudah dijual ke orang yang jualan obat dan lain sebagainya. Jadi masih banyak lah apa perangkat-perangkat ya mobile yang perlu diamankan ya. Kemudian apalagi apa mobile phone service. Jadi layanan yang tersedia di ponsel ya. Jadi kan layanan di ponsel itu banyak tuh ya. Bisa percakapan, voice call ya. Kemudian ada pesan SMS. Kemudian ada apa pesan multimedia ya. Kemudian layanan apa lagi? Layanan seperti ya WhatsApp gitu ya, chatting gitu ya, chat gitu ya. Kemudian ada layanan email, ada kan di apa HP itu kan, ada email, ada GPS ya. Kemudian ada data-data perbankan juga ada kan. Oh, saya menginstal dari bank ini, menginstal dong ya. Kita kan punya mobile banking. Wah, gaya lah. Nah, layanan Gak benar. Ini nih sekarang ini. Ini dalam ya kenapa ujung dua Najwa? Ini sampai jam berapa? Hmm? jam Halo? 7. Oh, jam 7, 10 menit lagi. Ya. Eh, itu mobile phone service ya. Jadi service-service yang ada di HP banyak kan ya. Tinggal diinstal aja mau apa. Oh, di situ banyak ya. Kemudian ada yang namanya mobile device security risk. Jadi resiko utama ya mencakup pencurian perangkat ya. Kemudian penginstalan aplikasi berbahaya, akses tidak sah ke data pribadi serta eksploitasi jaringan seperti WiFi publik. Jadi hati-hati ya kalau menggunakan WiFi ya. WiFi saya gimana ya nggak mau beli data doh, mahal data, mending pakai WiFi-nya UTB lah kalau ke kampus. Mungkin masih aman gitu. Tapi di lingkungan STB kan ada yang namanya teknik informatika. Pasti ada orang yang jago dan tahu cara nge-crack ya. Cara nge-crack username password di dalam jaringan gitu ya. Kemudian apalagi akses tidak sah. Ya. Jadi bisa aja si HP itu ya mengakses sesuatu ya, mengakses di tempat-tempat yang WiFi-nya free ya. Contohnya di kafe gitu. Nah, itu jangan dihindari ya. Ya kalau browsing-browsing mah nggak apa-apa lah, browsing Google dan lain sebagainya. Tapi ketika mengakses data sensitif atau bank dan lain sebagainya, itu hati-hati menggunakan WiFi-nya yang publik gitu ya. Karena kita kan tidak tahu di dalam WiFi free itu kira-kira siapa ya apa yang akses. Ada hacker, ada orang baik, ada anak, ada ibu dan lain sebagainya. Kalau di SCTB ya wajar lah. Mungkin ada beberapa hacker ya, tapi mungkin hackernya tidak akan segencar itu gitu ya. Karena pengetahuannya belum mumpuni dan lain sebagainya. Dibandingkan dengan kita mengakses WiFi yang publik. Kemudian apa itu yang masuk dengan mobile malware ya. Jadi
Malware itu malicious software. Jadi software yang sangat berbahaya ya. Nah, salah satu contohnya ya undangan, undangan APK. Nah, orang kan tidak tahu ya waktu itu undangan APK itu menjadi marak-maraknya, yaitu jadi hilang data-data uang yang ada di ya yang punya HP tersebut kan. Jadi bisa hilang gitu. Nah, kemudian kenapa sih malware ini sangat berbahaya ya? Karena memang dirancang untuk merusak ya, bisa merusak gitu ya. Kemudian bisa mencuri atau mengganggu operasi perangkat mobile menjadi lambat, susah diakses, pokoknya pusing lah. Nah, jadi jenis umum ya malware di mobile phone ini ya biasanya ada Trojan, ada spyware, ada adware dan ransomware. Jadi malware ini ya biasanya menyusup melalui aplikasi tidak resmi atau situs web berbahaya. Jadi kalau misalnya ada aplikasi ya yang tidak resmi ya tidak tahu juntrungannya ya itu hati-hati gitu ya. Ini aplikasi buat melihat eh, siapa saja yang bisa melihat Facebook. Dulu kan pernah ada yang gitu ya di Facebook ya. Kalau Anda ingin melihat siapa-siapa saja yang melihat Facebook Anda, silakan install ini. Saya nggak pernah nyoba install, lah males ya. Nah, ada teman saya iseng, saya install ini coba. Oh, nggak ada apa-apanya. Ternyata itu beberapa minggu kemudian gitu, saya nggak bisa akses Facebook. Kenapa? Nggak tahu ada yang ngehack katanya. Jadi memang ya sekarang kan sudah tahu gitu ya bahwa ada APK jahat. Yang dulu sebelumnya oh belum tahu gitu. Jadi sosial media sosmed itu atau social engineering itu sangat 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 rapuh gitu ya. Dan bisa dikompromikan atau bisa apa ya? Bisa dihack gitu ya. Contoh misalnya begini. Saya tiba-tiba ada WhatsApp gitu ya yang bilang menyatakan mohon maaf Bapak Ibu ya di WA-nya ya. Bapak kena e-tilang ya. Dek langsung. Siapa takut ya. Ya buka aja deh. Tak waduh gimana ya? Bener nggak sih? Bener nggak sih? Di, langsung diklik gitu ya. Wah, sudah diklik, udah hilang ya. Malware-nya sudah terinstal. Nah, tapi kan idenya supaya begitu, supaya buat resah dan akhirnya mengklik karena memang ya itulah ya manusia gitu. Manusia kalau dalam keadaan kepepet begitu. Jadi ada kasus nih, salah satu universitas kemudian membagikan siapa-siapa saja yang yang lolos gitu ya ke universitas tersebut. Dipang-pang lah tuh di website, dikasih itu nomor teleponnya, nomor telepon, alamatnya, lulus, NIM-nya dan sebagainya bahaya gitu. Seharusnya yang ditampilkan di website itu ya lulus tidak, nama udah saja ya sama NPM-nya. Nah, ini alamatnya ada seorang bukan hacker lah, ada orang yang berbuat jahat gitu. Ditelepon duluan. Oh, dia nomor teleponnya nih, mahasiswanya ini ya namanya. Halo, apakah atas nama ini? Iya, kenapa? Ini saya dapat informasi bahwa Anda lulus masuk terima di Fakultas Kedokteran. Siapa yang nggak girang gitu ya? Nah, ibu tapi harus bayar nih. Kalau ibu bayar berapa? Oh, satu masuk itu bayar 100 juta, Mbak. Ibu, bapak setengahnya saja. Waduh, siapa yang mau ya setengahnya? Setengahnya bapak gratis, tapi bayar transfer hari ini. Waktunya ini sekarang jam 11 nih. Paling bantar, paling telat jam 12 ya. Sejam. Coba orang yang punya uang tinggal transfer. Gampang kan ini nomor rekeningnya. Begitu besoknya bingung. Ini kok ada gitu yang setengahnya. Baru kali ini nih.
kok bayarnya setengah ya. Kemudian konfirmasi ke kampus, nggak pernah, Bu. Nggak pernah nelpon. Lagian ini kan kita punya, ya. Kalau ditransfer itu di atas nama perusahaan atau yayasan. Nah, baru, waduh, tengahnya udah masuk. Ya. Sampai akhirnya tidak bisa. Meskipun sudah kerjasama ya, si keuangan dengan banknya. Begitu dilacak ada, tapi saldonya sudah hilang. Tapi saldonya udah hilang itu kemudian dilacak lagi dia transfer. Jadi transfer kemana-mana sampai menghilangkan jejak gitu. Transfer ke A, dari A transfer ke B, dari B transfer ke C, dari C transfer ke yang dan beda-beda bang. Nah sudah itu salah satu kejahatan itu. Jadi memang ya untuk keamanan itu memang harus punya best practice ya. Jadi praktek-praktek terbaik. Biasanya ya ada beberapa praktek-praktek terbaik ya. Salah satu contohnya begini nih, praktek terbaik itu. Ini kalau mau apa membuat sandi ya harus ada huruf besar, huruf kecil, kemudian ada karakter, ya ada angka satu, dua dan lain sebagainya. Itu namanya best practice gitu ya. Nah, ini kalau misalnya Anda mendapat WA, hati-hatilah jangan diklik lihat dulu. Takut-takutnya malware gitu. Itu praktek terbaik gitu. Jadi sudah punya dua tuh praktek terbaiknya. Nah, ibu, bapak, kalau mau mendownload, kerekan atau menginstal apa aplikasi yang ilegal, hati-hati loh. Kenapa? Bisa-bisa malware-nya terinstall dan kita tidak tahu. Nah, seperti itu. Tiga. Kemudian apa lagi? Ini Bapak Ibu ya kalau mengakses ya kemanapun itu ada username dan password nggak boleh lah disimpan gitu ya. Nggak boleh, jangan disimpan. Kenapa? Kalau disimpan berbahaya. Nah, sudah. Jadi dijadikan suatu praktek-praktek yang terbaik. Nah, kemudian apa sih ancaman ya dari Bluetooth ya? Jadi alat device ya Bluetooth itu jarang sih menggunakan username password. Contoh misalnya saya punya speaker tuh ya, tapi ada Bluetoothnya. Kemudian saya mau membunyikan atau memplay video lagu lewat speaker. Ya tinggal disambungkan aja Bluetoothnya. Bluetoothnya cari langsung connect. Gampang sekali gitu ya. Nah, memang Bluetooth itu sebetulnya tidak digunakan untuk secure gitu ya. Makanya jaraknya Bluetooth itu tidak jauh-jauh gitu. Kebayang kalau 20 meter ya si Bluetoothnya bisa nyambung. Saya nyari aja Bluetooth begitu langsung langsung masuk gitu ya. Seperti itu ya. Itu yang namanya ancaman dari perangkat Bluetooth. Nah, kemudian ada yang namanya mobile security procedure. Jadi penggunaan harus menerapkan kebijakan dasar seperti mengaktifkan kunci layar gitu ya. Jadi bagi apa pemegang smartphone gunakanlah kunci layar ya. Tapi saya nggak mau ribet begitu saya pakai nggak usah lah kunci-kunci layar gitu ya. Ya sudah biarkan saja apa ya biarkan saja gitu ya. Kemauannya seperti itu. Tapi harus dihindari seperti itu. Kemudian menggunakan apa? Sidik jari ya. Kan ada tuh sidik jari. Kemudian ada pengenalan wajah. Kemudian apalagi mengaktifkan lokasi ya. Kemudian memperbaharui sistem secara berkala gitu ya. Kemudian apalagi eh, kan sekarang itu udah ada ya dari bawaan misalnya Samsung atau apa perangkat-perangkat lainnya itu ada yang namanya untuk mendeteksi bahwa aplikasi-aplikasi yang diinstal itu aman atau tidak gitu ya, seperti itu. Kemudian apa yang dimaksud dengan mobile phone antivirus tool? Ya itu. Jadi antivirus biasanya diinstal ya cuma ya itu dia. Antivirus itu berbayar gitu ya. Kadang-kadang kita tidak pernah membelinya, cari aja yang
gratisan. Akhirnya apa? Ya tidak maksimal gitu. Kemudian secure Bluetooth connectivity. Jadi pastikan si Bluetooth hanya diaktifkan saat dibutuhkan saja. Ya. Jangan sampai, waduh Bluetooth kemana-mana nyala aja ya. Cepat-cepat matikan gitu ya. Tapi kan kita nggak tahu ya. Coba HP saya Bluetoothnya mati nggak? Nggak tahu juga. Ya. Seperti itu. Tapi ya harus begitu. Kemudian itu secure Bluetooth connectivity. Kemudian securing iPhone dan iPad. Nah, ini mah di tablet ya. Pada dasarnya sama gitu ya. Seperti iPhone. Kemudian BlackBerry ya sekarang sudah tidak ada. Apalagi Windows Phone 7 ya. Sudah ditinggalkan. Kemudian mobile security tool. Jadi berbagai alat bantu digunakan untuk keamanan mobile seperti apa? VPN ya. Jadi koneksi aman ya. Kemudian password manager untuk mengelola kata sandi ya dan lain sebagainya. Kemudian ada yang namanya mobile phone security checklist ya. Jadi apa aja sih yang mesti harus diamankan? Tinggal di checklist aja. Pertama ya kalau sudah punya punya HP, oh dibuatkan dong ininya eh apa kunci layarnya dibuatkan dong. Nah, kemudian setelah itu apa lagi? Oh, oh, kalau mau mengakses password, username, hati-hati APK dan lain sebagainya. Diceklis satu persatu gitu. Supaya apa? Supaya tidak kelewat gitu ya. Beli HP ya sudahlah pakai beli udah WA, main YouTube, main game dan lain sebagainya. Lupa security-nya. Kemudian oke itu aja ya. Jadi apa kalau saya lihat gampang sekali gitu ya. Nah, nanti eh udah mau habis ya. Nanti untuk soal-soal UAS bocorannya nanti saya infokan ya. Nah, nanti KM bilang ke saya, Pak belum dikasih ini kisi-kisinya gitu ya. Ya, kalau sudah kalau belum tolong diingatkan ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Hmm? Belum ada Pak. Kenapa? Cukup? Cukup ya? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapak.